Selamat datang di Army Channel. Jadi banyak yang bertanya di kolom komentar, walaupun videonya sudah saya upload, tapi masih saja banyak yang bertanya dan pertanyaannya itu saja seputar rekrutmen. Kalau tidak cara pengisian nilai untuk daftar online, masalah usia atau batas umur, ya kemudian masalah persyaratan, ada yang salah tulis, ada yang hilang. Nah itu saja yang ditanya-tanya, padahal itu sudah banyak saya upload di video-video sebelumnya. Dan memang karena kesibukan tidak sempat saya jawab. Nah pada kesempatan kali ini sengaja saya live streaming biar kita bisa tanya jawab, jadi langsung terjawab di sini. Ini lampunya agak buram, mohon maaf, jadi agak gelap sedikit. Ini belum sempat cari lampu, nih salah simpan. Kacuk Yang, oke, selamat bergabung untuk Kacuk Yang. Bagaimana kabarnya? Untuk yang mau daftar tahun ini tetap semangat, semoga bisa lulus, dan yang sudah beberapa kali mencoba jangan berputus asa, maju terus pantang mundur. Nah kalau memang sudah rezeki tidak akan kemana ya. Untuk kali ini saya akan buka tanya jawab, jadi silakan yang mau bertanya. Yang Jani oke. Untuk reguler gelombang 1 itu Bintara ataupun Tamtama khusus untuk jalur santri. Jadi kalau wanitanya dia seperti biasa ikut yang jalur penerimaan seperti yang dulu-dulu, yaitu bulan 7 atau bulan 8. BPJS itu memang wajib, tapi misalnya pada saat validasi kalau memang belum ada ya tidak masalah, karena nanti pun kalian akan dikasih waktu. Tapi ya sambil kalian urus, nanti biar pada waktu yang sudah ditentukan batasnya ya sudah jadi BPJS kalian. Bayu Rizky, ya ini Bayu Rizky ini tadi menanyakan tentang Bintara umum, itu pun sudah saya tanyakan di agen. Ya mudah-mudahan ada, karena memang di websitenya itu kan hanya keahlian pria dan reguler wanita. Cuma karena memang ini kan ada perubahan untuk rekrutmennya, karena ada jalur santri dan lintas agama, makanya ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti pada saat bulan 7 atau bulan 8 nanti silakan datang saja ke agen untuk menanyakan masalah ini. Ini pun sudah saya tanyakan di agen, tapi belum pasti juga, karena untuk penerimaannya kan bulan 8 atau bulan 7 atau bulan 8 nanti, sekitar bulan segitu saya mau datang lagi, mau nanyakan lagi. Nah, AJJ ini menanyakan untuk alokasi apakah benar Perkodam atau Perkodim. Ya informasi yang saya dapat juga disampaikan di situ bahwa untuk alokasi sudah dalam bentuk Perkodam. Nah kalau Perkodam, jadi artinya ini sudah tidak menggunakan Perkodim lagi, jadi bisa saja nanti mungkin tidak kayak dulu kan, misalnya kalau kamu berasal dari Kodim A ya harus daftar di Kodim A, atau berasal dari Kodim B harus daftar di Kodim B, dan apabila Kodim B tidak ada lokasi berarti tidak bisa mendaftar. Nah kalau mungkin Perkodam, ini perkiraan saya, kalau mungkin Perkodam artinya alokasi Perkodam itu artinya sudah kembali seperti dulu. Jadi yang penting kalian di wilayah Kodam itu ya bisa mendaftar. Kalau kemarin-kemarin kan ada beberapa wilayah Kodim yang tidak ada alokasi, makanya mereka tidak bisa mendaftar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perubahan alokasi Perkodam ini, kalau memang benar, berarti peluang kalian untuk mendaftar terbuka lebar. Nah kalau untuk domisili 3 tahun, ya kemarin saya tanya di agen, kemungkinan masih berlaku untuk domisili, tapi setidaknya kan yang dulunya yang kodim-kodimnya dulu tidak ada alokasi, ya kalau sudah alokasi Perkodam ini artinya sudah bisa daftar, karena rata-rata tiap kodam pasti ada alokasinya, walaupun untuk jumlahnya berbeda-beda, tapi alokasi atau kuota Perkodam tetap ada. Jainal Abidin, nah kalau gigi ginsul, kalau gigi ginsul itu memang itu harus ditanyakan sama dokter yang ada di rumah sakit TNI terdekat, biar konsultasi di situ, karena beliau di sana lebih paham kan. Mungkin ada yang memang harus dicabut kah, ya kan, atau mungkin ya seperti apa, saya juga kurang paham karena itu ranahnya tim kesehatan. Jadi biar tidak salah silakan kalian konsultasi dulu.
Kalau bisa kan sekalian kalian check up. The Life Laila Fawais. Nah ini Pak, izin bertanya, masuk teknik jalur santri itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, untuk yang jalur santri ini sesuai di web juga, itu nanti ketika kalian di ajen, di sana baru dijelaskan. Jadi saya pun kemarin tanya di ajen juga, saya belum dapat jawaban juga. Karena memang untuk jalur santri itu kan mungkin ada daerah-daerah khusus yang memang di sana banyak pesantren. Nah, jadi memang di website juga di situ dijelaskan, nanti akan disampaikan oleh panitia pada saat validasi ulang. Tapi kalau kalian biar tidak ketinggalan informasi, ya silakan kalian datang aja dulu ke ajen, buang sehari 2 hari kan untuk cari informasi di ajen setempat. Nah, kalau kalian tidak tahu di mana ajen tempat kalian berada, cari di Google pasti ada itu. Kita lanjut. Dari Aldi Ferdian, Pak, untuk legalisir rapor ada 2 kali ya dari sekolah atau Pemkap, dalam hal ini mungkin dinas pendidikan. Kalau setahu saya 1 kali aja di di sekolah asal, yang mengeluarkan rapor itu kan sekolah asal. Kecuali mungkin kalau ijazah atau SKHUN mungkin di dinas pendidikan. Tapi kalau rapor itu di sekolah asal aja. Agustin Ananda, ini pertanyaannya bagus ini, banyak juga yang tanya masalah ini. Bang, saya kan masih SMA kelas 3, apakah bisa daftar tamtama Bang? Kalau misalnya SMA kelas 3 kamu belum lulus kan belum punya ijazah, tapi kamu bisa daftar tamtama menggunakan ijazah SMP. Kalian bisa daftar menggunakan ijazah SMP. Kalau untuk tamtama gelombang 1 ini ya, untuk Agustin. Kalau tamtama gelombang 2 kalian sudah bisa karena kalian sudah lulus. Gelombang 2 kan Oktober November kalian sudah lulus itu. Kalau gelombang 1 ini mungkin kalian juga sudah ujian tapi ijazahmu mungkin belum keluar sama SKHU-mu. Jadi bisa kalian daftar menggunakan ijazah SMP, itu tidak masalah. Yang penting umur sudah memenuhi syarat. Farhan Syah Hesan, izin Pak, kalau tamtama gelombang 1 khusus santri apa umum juga bisa? Nah, di situ tadi di persyaratannya memang ada yang di situ dibilang reguler. Untuk reguler, jalur reguler, santri lintas agama. Jadi kalau reguler itu artinya jalur umum ya. Jadi bisa tamtama gelombang 1 jalur umum bisa. Di situ pun ada jalur santri atau lintas agama. Bintara reguler, untuk bintara reguler ini kalau sesuai jadwal seperti biasa sekitar bulan-bulan tar dulu, kita lihat di jadwal biar lebih gampang. Validasinya bulan Juli. Kalau 11 sampai 22 Juli untuk bintara reguler. Tapi apakah pria itu ada atau tidak ada, ini belum jelas juga karena di websitenya itu hanya keahlian pria. Yang reguler hanya wanita, tapi mudah-mudahan saja ada karena ini kan masih baru Februari, masih lama Juli. Rio Indra Lesmana, Pak, orang tua cerai tapi udah nikah lagi, yang dipinta KTP orang tua asli. Kalau misalnya orang tua sudah cerai dan menikah lagi, tinggal tergantung misalnya kamu ikut siapa. Ini contoh aja, misal orang tua cerai, menikah lagi, kamu misalnya ikut ibu. Ibu dan bapakmu cerai, kamu ikut ibu. Ibumu menikah lagi. Berarti yang kamu gunakan itu nanti KTP ibumu sama KTP bapak tirimu. Untuk pengganti data dan segalanya tentang ayah kandung itu karena sudah cerai, tinggal lampirkan aja akta perceraian orang tua. Ini juga banyak bertanya, mudah-mudahan ada yang nonton yang bertanya sejenis ini. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya orang tua kita sudah cerai, data siapa yang digunakan? Data orang tua di mana kita ikut, bapak atau ibu. Nah, kalau bapak atau ibu kita sudah menikah, berarti ya kita menggunakan orang tua tiri dan melampirkan akta perceraian orang tua. Kemudian akta nikah orang tua yang nikah baru lagi, misalnya nikah dengan bapak tiri atau dengan ibu tiri, itu
dilampirkan juga, saya lupa tadi. John Stinky, izin bertanya Pak, apakah lulusan SMA negeri atau swasta bisa mendaftar Bintara tenda gelombang 1 mulai jalur santri dan lintas agama Pak? Dan bagaimana peluangnya? Sekian, terima kasih. Kalau Bintara jalur santri ya khusus santri dek, jadi khusus santri, mungkin yang lulusan pondok pesantren. Nah kalau SMA negeri ataupun swasta dia ikutnya jalur umum atau reguler, nanti sekitar bulan Juli. Nah itu jawabannya ya. Moyaker, ini pertanyaan dari Bapak Moyaker, izin bertanya Pak, untuk Rekom Babinsa apakah masih perlu Pak? Di surat pendaftaran tidak tercantum syarat tersebut soalnya Pak. Nah ini pun sudah saya tanyakan ke agen kemarin, memang pada dasarnya untuk saat ini sudah tidak diminta lagi surat rekomendasi Babinsa, tetapi berhubungan dengan administrasi itu terkadang misalnya tahun ini tidak diminta, tahun depan atau tahun kemarin tidak diminta, ternyata tahun ini diminta. Jadi saya ngobrol-ngobrol lah dengan bapak-bapak di agen sana. Jadi dari mereka katanya ya siapkan saja, namanya juga administrasi buat antisipasi, takutnya setelah kalian tiba di agen ternyata diminta surat rekomendasi. Jadi kalian nanti harus pulang lagi, apalagi yang kalau kampungnya jauh kan. Ya hitung-hitung menghemat anggaran dan menghemat waktu. Maka saran saya silakan kalian minta saja buat jaga-jaga. Berjaga-jaga itu lebih baik ya kan. Selanjutnya dari Kak Rian, kalau tentang daftar Bintara unggulan Bang, apakah kita yang tidak memiliki prestasi boleh tetap daftar? Nah, enggak bisa deh. Kalau namanya unggulan itu kan atau cabang keahlian, jadi nanti ada keahlian di bidang olahraga kah atau di bidang ilmu pengetahuan, di situ ada daftar kebutuhannya. Nah misalnya kalau olahraga misalnya cabang, misalnya prestasi olahraga, nanti situ ada syarat minimalnya juga, minimal misalnya pernah juara di kejuaraan tingkat apa gitu, pasti ada kriterianya, baik itu prestasi olahraga maupun prestasi akademik, itu sudah ada nanti di daftar kebutuhannya. Jadi tidak bisa kita yang umum mendaftar ke situ.